Ya, beberapa dari kamu baik, beberapa tidak. Saat kita sudah beribadah dan seperti yang kita bilang kalau hidup hidup kita adalah milik Dia dan amin. Dan malam ini saya ingin berbagi kasih karunia dengan judul Sislah Yesus Kristus menurut Matius dan Lukas. Sislah Yesus Kristus menurut Matius dan Lukas. Dan ini adalah Bible study yang berasal dari buku ketiga dari seri Sejarah Penebusan berjudul Pelita yang Tak Terpadamkan. 14 sislah pertama dari sislah Yesus Kristus. Dan bacaan hari ini berasal dari Matius pasal 1 ayat 16 dan Lukas pasal 3 ayat 23. Saya akan bacakan Matius pasal 1 ayat 16. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Lukas pasal 3 ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Ini adalah firman Allah. Dan hari ini kita akan belajar dan melihat perbedaan dari dua silsilah ini. Karena dalam Injil, silsilah Yesus tercatat 2 kali. Yang pertama adalah dalam Matius pasal 1. Itu adalah hal pertama yang kamu lihat pada saat kamu membuka perjanjian baru. Dan yang kedua, itu ada di Lukas pasal 3 ayat 23. Dan seterusnya. Dan kita akan melihat kita akan melihat 4 perbedaan utama di antara dua silsilah ini. Yang pertama adalah urutan pencatatan. Yang kedua adalah rentang waktu. Yang ketiga adalah jumlah generasi yang dicatat. Yang keempat adalah garis keturunan yang berbeda dari Daud ke Yesus. Kalian masih mengikuti? Ya? Perbedaan pertama, urutan pencatatan. Jadi, silsilah seperti silsilah keluarga kan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Beberapa dari kita tahu silsilah kita sampai 2 generasi di atas kita. Kamu bertemu dengan kakek kalian. Berapa dari kita yang tahu silsilah kita 3 generasi di atas buyut kita? Wow, hanya 1 orang. Nenek buyut saya nggak tahu, saya tidak tahu dia. Bagaimana dengan 4 generasi di atas kita? Nggak tahu kan? Tapi orang Yahudi, mereka sangat berhati-hati tentang silsilah mereka. Mereka sangat berhati-hati. Bahkan ada kata-kata yang berkata, kalau rumah kamu dibakar, orang Yahudi akan mengambil buku silsilah mereka, bukannya harta berharga mereka, dan lari keluar dari rumah mereka. Mereka akan mengambil buku silsilah mereka di atas segala hal yang lain. Itu adalah hal pertama yang paling mereka hargai. Jadi, Matius mencatat silsilah Yesus Kristus yang kita sebut sebagai linear menurun. Jadi dari Abraham sampai ke Yesus. Kamu akan lihat ayah dari. Atau, itu dari atas ke bawah. Tapi silsilah Lukas itu linear yang naik. Artinya dari generasi yang lebih muda ke generasi yang lebih tua. Kamu akan lihat anak dari. Kita lihat di Matius pasal 1 ayat 2-3, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yahuda, memperanakan. Dan berikutnya linear menaik, Lukas pasal 3:34, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Terah, dan anak Nahor. Mengerti? Bagus. Poin pertama selesai, masih ada 3 lagi. Poin kedua, rentang waktu. Silsilah Matius mulai dari Abraham. Dan itu naik terus sampai Yesus. Itu berlanjut sampai Yesus. Bagaimana dengan Lukas? Lukas mulai dari Yesus sampai Abraham dan lanjut lagi sampai Adam. Jadi misalnya, kamu lihat di sini Matius pasal 1 ayat 2-16. Abraham sampai Yesus 41 nama.
Lukas pasal 3 itu Yesus sampai Adam, anak Allah, 77 nama totalnya. Kamu bisa lihat tentang waktunya itu juga berbeda. Silsilah mana yang mencatat waktu yang lebih panjang? Lukas. Silsilah Lukas mencatat lebih. Jadi silsilah Matius mencatat 2195 tahun karena Abraham lahir di 2166 sebelum Masehi, dan Yesus tentu saja masih hidup sekarang, tapi ya naik ke surga tahun 29 atau 30 AD sesudah Masehi. Dan Lukas itu dari Yesus sampai Adam, dan Adam diciptakan tahun 4114 sebelum Masehi. Ia tidak lahir kan karena ia tidak punya ibu yang melahirkan. Tapi waktu yang diperlukan antara Yesus sampai Adam itulah 4143 tahun. Jadi mana yang lebih panjang antara Lukas dan Matius? Lukas mencakup silsilah Lukas mencakup 1948 tahun, lebih panjang daripada silsilah Matius. Kamu suka gambar ini? Perbedaan nomor 3, jumlah generasi yang dicatat antara Abraham dan Yesus. Jadi seperti kita lihat sebelumnya, Abraham sampai Yesus, ini mencatat 41 generasi. Tapi kalau kamu hitung nama di sana, hanya 41 nama. Jadi 41 generasi dari Abraham sampai Yesus. Silsilah Lukas mencatat 77 generasi dari Adam sampai Yesus. Bagaimana silsilah Lukas dari Abraham sampai Yesus? Apakah juga 41? Harusnya 41 kan? Harusnya. Tapi mari kita lihat. Sebenarnya kalau kamu hitung hanya 56 generasi dari Abraham sampai Yesus. 56 generasi. Jadi apa yang dikatakan di sini? Jadi 56 kurang 41 berapa? 15 generasi. Jadi 15 generasi yang berbeda antara Lukas dan pencatatan Lukas dan Matius. Kita lihat satu generasi bukan sepanjang hidup manusia. Satu generasi adalah waktu yang diperlukan untuk seseorang untuk memiliki anak. Pada waktu itu mungkin lebih mudah daripada sekarang. Jadi mari kita lihat kalau satu generasi 20 tahun. Jadi 15 generasi adalah berapa? 15 ke 20 tahun itu 300 tahun. Yang hilang di pencatatan Matius dari Abraham sampai Yesus. Kalau 30 tahun itu 450 tahun. Jadi ini menunjukkan bahwa Matius menghilangkan beberapa nama dari catatan silsilahnya. Jadi di sini kita lihat satu contoh penghilangan. Pendeta Brampark menjelaskan hal ini secara rinci dalam buku 3, 4, dan 5 dari seri sejarah penebusan. Ini ada dari buku 4 contohnya. Kita lihat di sini Matius pasal 1 ayat 8 sampai 9. Yoram memperanakan Uzia memperanakan Yotam. Tapi kalau kita di 1 Tawarik pasal 3 ayat 11 sampai 12 dikatakan Yoram anaknya, Ahazia anaknya, Yoas anaknya, Amazia anaknya, Azaria anaknya, Yotam anaknya. Jadi Azaria ini dan Uzia di sini adalah orang yang sama. Bagaimana kita tahu? Kalau kamu lihat dari cerita dari Raja Uzia, kamu bisa lihat kalau di dalam waktunya ada imam besar yang juga namanya Azaria. Jadi kadang-kadang membingungkan ya. Jadi dan pendeta ini juga berbicara tentang persembahan dalam bait suci. Jadi untuk mempermudah dan maka nama dia juga diubah. Jadi, ditambah menjadi Uzia atau Azaria, dan mereka berdua memiliki anak bernama Yotam. Jadi yang dikatakan di sini adalah Matius, ia
menghilangkan nama-nama ini dari silsilah. Mereka dari Yoram, ia lanjut langsung ke Uzia atau Azaria. Tapi di dalam sejarah, fakta sejarah, ada Ahazia, Atalia, ada Yoas, ada Amazia. Jadi adalah beberapa contoh dari silsilah yang dihilangkan. Kita sudah di poin terakhir, haleluya, amin. Jadi poin terakhir, perbedaan nomor 4, garis keturunan yang berbeda dari Daud ke Yesus. Perbedaan keempat, garis keturunan berbeda dari Daud ke Yesus. Matius pasal 1 ayat 6. Yesaya memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Lukas pasal 3 ayat 31, kita lihat di ayat 31 ini menceritakan cerita yang berbeda. Anak Malea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud. Apa yang dikatakan di sini adalah silsilah Matius melalui silsilah Salomo, sedangkan Lukas itu dari silsilah Natan. Dan kalau kita lihat perjanjian lama, Natan dan Salomo adalah saudara. 1 Tawarik pasal 3 ayat 5. Inilah yang lahir bagi dia di Yerusalem, di sini dia itu adalah Daud, Simea, Sobab, Natan, dan Salomo. 4 orang dari Batshua binti Amiel. Jadi Natan dan Salomo bukan hanya saudara tiri, tapi mereka adalah saudara kandung, memiliki ayah dan ibu yang sama, Natan dan Salomo. Jadi apa yang kita lihat di sini di Matius, kita melihat kalau silsilah itu meneruskan silsilah Salomo, sedangkan Lukas itu dari silsilah Natan. Dan kedua itu dari Daud, lalu terbagi menjadi Natan dan Salomo. Dan apa yang kita lihat di sini, dua garis keturunan ini itu seperti dua sungai yang menjadi satu lagi pada Yusuf. Mereka bertemu lagi pada Yusuf dan akhirnya Yesus. Ini adalah Yusuf, suami dari Maria. Jadi dalam dua silsilah ini berhubungan pada Yusuf. Bagaimana ini mungkin? Kalau kita lihat di sini, Matius pasal 1 ayat 15 sampai 16 dan Lukas pasal 3 ayat 23 sampai 24. Dan itu berlanjut. Sekarang, apa yang akan kita lakukan dengan ini? Bagaimana kita bisa mengerti masalah ini? Mari saya taruh di dalam tabel. Jadi kita melihat Isai, Daud, Salomo, Natan, lanjut terus Yakub dan Heli, lalu Yusuf dan Yesus. Apa yang dikatakan ia ajarkan oleh pendeta Abraham Park dan bagaimana ia jelaskan adalah silsilah Lukas sebenarnya berbicara tentang silsilah dari Maria. Itulah silsilah dari Maria. Apa buktinya? Ini dikatakan oleh pendeta Abraham Park. Yusuf menerima warisan dari Heli, ayah dari Maria, dan secara legal dikenal sebagai keturunan dari Heli. Dan buktinya apa? Di dalam Alkitab, kamu akan baca, dan sebenarnya saya nggak ngerti maksudnya apa dan tujuannya apa di dalam Alkitab mencatat hal ini. Ada hukum di Alkitab dan mungkin kamu bisa anggap itu sebagai hukum sebagai tentang ayah yang tidak punya anak laki-laki atau cerita tentang anak-anak perempuan Zelafat di dalam Bilangan pasal 27 sampai 36. Saya bacakan. Bilangan pasal 27 ayat 1 sampai 3. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Zelafat bin Hefer bin Gilead bin Makir bin Manasye. Jadi dia dari suku apa? Suku Manasye. Dari kaum Manasye bin Yusuf
Nama anak-anaknya itu adalah Mala, Noah, Hogla, Milka, dan Tirza. Dan berdiri depan Musa dan Imam Eleazar, dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan serta berkata, Ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tapi ia telah mati karena dosanya sendiri, dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. 1 orang dan istrinya dan 5 anak perempuan. Ya, tinggal di tempat perempuan. Dan ayat 4, dia bilang, mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya oleh karena ia tidak punya anak laki-laki? Jadi dia juga bilang, karena ia berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara kami, lalu Musa menyampaikan perkara mereka ke hadapan Tuhan, maka berfirman Tuhan kepada Musa. Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Berfirman Tuhan kepada Musa, perkataan anak perempuan Zelofehad itu benar. Memang kau harus memberikan tanah pusaka kepada mereka di antara saudara-saudara ayah mereka. Engkau harus mengalihkan kepada mereka hak milik pusaka ayah mereka kepada orang-orang Israel. Engkau harus berkata, apabila seorang mati tanpa mempunyai anak laki-laki, kamu harus mengalihkan hak milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Jadi pada saat itu perempuan tidak memiliki warisan. Dan warisan itu akan pergi kepada anak laki-laki atau kepada saudaranya. Dan perempuan itu tidak akan menerimanya. Jadi anak-anak perempuan ini pasti memiliki kehendak yang kuat. Jadi ada masalah lain di sini. Masalahnya adalah ini. Bagaimana jika anak perempuan Zelofehad dari suku mana? Suku Manasye. Bagaimana kalau anak perempuan itu menikahi seseorang dari suku yang berbeda? Kalau warisannya itu hanya uang atau perhiasan atau ayam atau sesuatu yang bisa dipindahkan, itu mungkin gak ada masalah. Tapi mereka menurunkan tanah. Jadi kalau misalnya lima anak ini menikah dengan orang di luar suku itu, maka itu akan pergi ke suaminya. Kalian ikut? Bilangan pasal 36, 1-2, mendekatlah kepala-kepala puak. Sekarang mereka bermasalah dengan hal ini kan. Mendekatlah kepala-kepala puak dari kaum Bani Gilead bin Makir bin Manasye, salah satu dari kaum-kaum keturunan Yusuf, dan berbicara di depan Musa dan pemimpin-pemimpin. Kepala-kepala suku orang Israel, kata mereka, Tuhan telah memberitakan tuanku untuk memberikan tanah itu kepada orang Israel sebagai milik pusaka dengan membuang undi, dan oleh Tuhan telah diperintahkan kepada tuanku untuk memberikan milik pusaka Zelofehad saudara kami kepada anak-anaknya yang perempuan. Jadi mereka menyebut Zelofehad. Ayat 3. Tetapi seindahnya mereka kawin dengan salah seorang anak laki-laki dari suku lain di antara orang Israel, maka milik pusaka perempuan itu akan dikurangkan dari milik pusaka bapak-bapak kami dan akan ditambahkan pada milik pusaka suku yang akan dimasukinya. Jadi akan dikurangkan dari milik pusaka yang diundikan kepada kami. Kamu ngerti di sini? Agak, mari kita lihat. Coba kamu lihat gambar sini. Bayangkan, seluruh tanah ini milik Manasye. Dan anggap saja tanah ini spesifik di sini milik Zelofehad. Kalau anak perempuannya
dan mereka bagi ini menjadi 5, lalu anak perempuannya menikah dengan suku yang berbeda, maka bagian ini milik Yehuda, bagian ini milik Simeon, bagian sini milik ini akan menjadi milik suku yang berbeda, bagian ini dan bagian ini. Jadi tanah undi ini akan campur aduk. Kita tidak hanya berbicara tentang suku Manasye, tapi bagaimana jika suku Yehuda atau suku-suku lain, Reuben, Gad, mereka akan jadi campur aduk. Jadi tanah undian itu akan menjadi campur aduk. Dan suku bahkan akan kehilangan seluruh tanahnya. Bagaimana jika satu suku punya anak perempuan dan semua anak perempuan itu menikah dengan perempuan lain? Jadi seluruh suku itu tidak akan memiliki tanah itu lagi. Jadi apa solusinya? Allah membuat hukum lain. Anak perempuan dari seorang ayah tidak memiliki anak putra harus menikah di dalam suku mereka sendiri. Mereka harus menikah dalam suku mereka sendiri. Bilangan pasal 36 ayat 6. Inilah firman yang diperintahkan Tuhan mengenai anak-anak perempuan Zelafehat. Bunyinya, mereka boleh kawin dengan siapa saja yang suka kepada mereka asal mereka kawin di lingkungan salah satu kaum dan suku ayah mereka. Ayat 8. Jadi setiap anak perempuan di antara suku-suku orang Israel yang telah mewarisi milik pusaka haruslah kawin dengan seorang dari salah satu kaum yang termasuk suku ayahnya, supaya setiap orang Israel mewarisi milik pusaka nenek moyangnya. Bilangan pasal 36-10-12. Seperti yang diperintahkan Tuhan pada Musa, demikianlah diperbuat anak-anak perempuan Zelafehat. Maka Mahla, Tirza, Hogla, Milka, dan Noah, anak-anak perempuan Zelafehat kawin dengan anak lelaki dari pihak saudara-saudara ayah mereka. Mereka kawin dengan laki-laki dari kaum-kaum Bani Manasye bin Yusuf sehingga menjadi pusaka mereka tetap tinggal pada suku kaum ayahnya. Ini bukan berarti mereka menikah dengan sepupunya, ini hanya terminologi kalau mereka menikah dalam satu suku. Sehingga milik pusaka mereka tetap tinggal pada suku kaum ayahnya. Jadi kenapa kita berbicara tentang anak perempuan Zelofehad? Kenapa kita berbicara tentang hukum ini? Dengan sudut pandang ini kita bisa mengerti kenapa Maria menikahi Yusuf. Kita bisa mengerti kenapa Yusuf dicatat sebagai anak laki-laki dari Heli. Kenapa? Karena Heli dalam situasi yang sama seperti Zelofehad. Dan Maria dalam situasi yang sama seperti anak-anak dari Zelofehad. Kalau kita lihat di sini, suku apa yang kita catat di sini? Itu suku Yehuda. Keduanya, Matius dan Lukas, mencatat silsilah dari suku Yehuda. Dan dikatakan di sini, dari Yehuda ini turun kepada Daud, dibagi ke dalam Salomo dan Nathan, dan turun sampai ke Yakub dan Heli. Dan dicatat kalau Yusuf adalah anak dari kedua orang ini. Jadi ini menjelaskan, ya kan? Kalau Eli adalah ayah dari Maria, bukan Yusuf. Maria menikahi Yusuf dan warisan dari Eli ditransfer kepada Yusuf. Jadi Yusuf dicatat sebagai anak Eli. Ia secara hukum diakui sebagai anaknya Eli. Kenapa? Karena pada saat itu Matius adalah kasus yang sangat spesial karena dia mencatat perempuan dalam silsilah. Tapi pada masa itu tidak normal untuk mencatat perempuan di dalam silsilah. Jadi di sini nama Yusuf bukannya Maria. Jadi sebenarnya seperti ini. Jadi kita lihat ketaatan Maria kepada hukum warisan ini. Jadi ia menikahi seseorang dari suku Yehuda dan pada saat malaikat datang dan memberikan
pengumuman yang khusus kalau Maria akan hamil dari Roh Kudus, ia taat. Jadi dalam ketaatan pada panggilan Allah, Maria menjadi hamil dalam Roh Kudus dan Lukas menekankan tentang hal ini, Lukas pasal 1. Ia adalah seseorang yang benar-benar mencatat banyak tentang Maria yang menerima uh, pang, uh, panggilan dari Allah kalau ia akan hamil dari Roh Kudus. Jadi melalui ini, melalui ketaatan Maria warisan Yehuda digenapi. Kenapa ini penting? Karena Yehuda bukanlah suku yang biasa-biasa aja. Yehuda itu suku apa? Anak siapa dari Yehuda? Yehuda adalah anak keempat. Yakub memiliki 4 anak dan Yehuda adalah anak keempat. Tapi kalau kita ada perjanjian lama, anak nomor 1, 2, 3, mereka kehilangan hak lahir mereka, hak waris mereka. Dan Yehuda adalah pewaris perjanjian Abrahamik. Ruben kehilangan hak kesulungan karena tidur bersama selir ayahnya. Simeon dan Lewi kehilangan hak kesulungan karena menggunakan sunat sebagai alat untuk pembunuhan. Dan itu ada Kejadian pasal 34. Dan Yehuda menerima berkat anak sulung dan menjadi pewaris perjanjian Abrahamik. Karena perjanjian itu diturunkan dari Abraham ke Ishak, Ishak ke Yakub, Yakub ke Yehuda. Jadi Mesias akan lahir melalui garis keturunan Yehuda. Dan itu yang kita lihat di sini. Dan kita lihat di dalam berkat Yakub kepada anak-anaknya, berkat terakhir Yakub pada anak-anaknya, ia memberkati Yehuda. Kejadian pasal 49 ayat 9 sampai 10. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapa yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai ia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Yesus dilahirkan dari Yusuf dan Maria. Ia sebenarnya hanya lahir dari Maria, tapi ia adalah suku Yehuda. Ia adalah penggenapan dari perjanjian Allah buat dengan Abraham, Daud, dan seterusnya. Dan kalau kamu ingat, apa yang dikatakan Yesus setelah ia bangkit dari kematian, Matius pasal 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi." Ini adalah penggenapan dari keturunan, dari warisan Yehuda. Ya, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Kesimpulan, kita hampir selesai. Kesimpulan, Matius mencatat garis keturunan Yusuf dan Lukas mencatat garis keturunan Maria. Kenapa? Kenapa ada perbedaan ini? Apa artinya? Apakah ini hanya untuk membuat hal menjadi rumit? Kita harus pikir tekanannya di sana. Penekanannya di mana dalam Injil? Untuk Matius, ia menekankan identitas Yesus sebagai anak Daud. Anak Daud yang akan menggenapi atau adalah penggenapan dari perjanjian Allah dengan Daud. Tapi untuk Lukas, ini silsilah Yesus itu ditelusuri sampai mana? Sampai Adam. Ini menekankan identitas Yesus sebagai anak Adam. Atau yaitu apa? Yaitu keturunan perempuan. Kamu lihat di Kejadian pasal 3. Mari kita lihat penekanan di kitab Matius pasal 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Dan Matius pasal 1 ayat 17, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai ke Kristus. Dan nama Daud di dalam Ibrani, dan kalau kita lihat
Jadi setiap alfabet di dalam bahasa Ibrani itu ada angka. Jadi itu adalah 464. Kalau kamu tambah semuanya itu menjadi 14. Matius menekankan hal ini, 14 silsilah generasi dari Abraham ke Daud, dan Daud sampai ke deportasi di Babel, dan dari deportasi pembuangan ke Babel sampai ke Kristus. Jadi penekannya adalah Yesus sebagai anak dari Daud dan juga sebagai anak Abraham. Ingat, setelah Abraham mengorbankannya Ishak di Moria, Allah menghentikannya, Allah datang padanya dan menekankan perjanjiannya dengan Abraham. Kejadian pasal 22 ayat 17 sampai 18. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Jadi apa artinya adalah keturunan dari Abraham adalah rumah dari Allah, gereja. Di kitab Galatia juga mengatakan hal ini. Siapapun yang dalam iman adalah anak dari Abraham. Ya kan? Dan perjanjian Allah dengan Daud, 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai 13. Ini Allah berbicara pada Daud setelah Daud berkata, saya ingin membangun rumah untuk Tuanku. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan turunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Jadi, di silsilah Matius, penekannya adalah Yesus adalah Raja yang kekal, yang membangun rumah Allah dan kerajaannya. Inilah Yesus. Sedangkan penekanan untuk Lukas, itu ada perjanjian Allah dengan Adam, karena silsilah dilanjutkan terus sampai Adam. Dan penekannya Yesus sebagai keturunan perempuan. Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini berbicara tentang Yesus. Dan ini ditekankan oleh Lukas. Kita akan lihat di sepanjang Injil Lukas, banyak penekanan tentang Yesus yang dikatakan penuh dalam roh, dipimpin oleh roh, bergerak sesuai dengan kekuatan roh. Dan pada saat yang sama, Injil Lukas juga memanggil Yesus dengan panggilan seperti ini. Anak manusia 25 kali. Anak manusia. Jadi adalah anak manusia yang penuh dengan Roh Kudus. Dan itu adalah keturunan dari perempuan yang lahir dari anak perawan yang tidak melalui hubungan antara pria dan wanita, hanya dari Roh Kudus, melalui Maria. Lahir dari seorang perawan, lahir dari Roh Kudus, lahir tanpa dosa, lahir untuk menghapus dosa-dosa kita, dan lahir untuk meremukkan kepala ular. Dan akhirnya, sebagai keturunan perempuan, Yesus memberikan kita hidup yang kekal. Kejadian pasal 3 ayat 20. Kamu ingat setelah Allah mengatakan kalau keturunan dari perempuan akan menghancurkan kepala ular, sikap Adam kepada perempuan itu berubah sepenuhnya. Sebelumnya berkata, Allah, engkau yang memberikan saya perempuan ini. Ia menyalahkan perempuan itu kan. Tapi sekarang sikapnya itu benar-benar berubah setelah Allah memberikan perjanjian ini. Ia berkata apa? Kejadian pasal 3 ayat 20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Ini juga dipenuhi melalui Yesus Kristus. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia lahir daripadanya. Jadi kalau kamu
percaya kepada Yesus, kamu juga lahir lagi. Yohanes pasal 5 ayat 12, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Apa kamu memiliki anak? Amin. Jadi tolong kita percaya di dalam anak manusia ini, anak Allah, benih perempuan, dan kita menerima hidup kekal dan yang ia telah siapkan untuk kita dalam iman. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, pada malam ini dalam kasih karunia-Mu, Engkau telah mengizinkan kami masuk ke dalam silsilah dari Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur Engkau memberikan kami seri sejarah penebusan yang telah menjelaskan Alkitab dengan sangat jelas pada kami untuk mengerti. Saat kami bisa benar-benar percaya tidak ada satu kata pun di dalam Alkitab yang tidak digunakan. Tapi Allah, Engkau telah menasbihkan dan memberikan dan menafaskan setiap firman dengan Roh Kudus, dan kami menerima firman pada hari ini, dan kami berdoa Engkau akan memberikan kami iman lebih kuat dalam Kristus, dan Engkau memberikan hidup kekal yang datang dari benih perempuan. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur dan kami berdoa, kami mohon ini semua dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersyukur pada Allah.